Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Jakaria dari kelas 11 3 TPH. Kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang padi sawah. Di sini saya akan menjelaskan morfologinya terlebih dahulu. Yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tanaman yang berfungsi menyerap air dan zat makanan dari dalam tanah. Kemudian diangkut ke bagian atas tanaman. Yang kedua ada batang. Yang ketiga ada daun. Padi termasuk tanaman jenis rumput-rumputan, mempunyai daun yang berbeda-beda, baik bentuk, susunan, atau bagian-bagiannya. Keempat ada bunga. Sekumpulan bunga padi atau spikelet yang keluar dari buku paling atas dinamakan malai. Selanjutnya ada buah. Buah padi yang sehari-hari kita sebut biji pada atau butir atau gabah. Sebenarnya bukan biji melainkan buah pada padi yang tertutup oleh lemah dan palea. Persiapan lahan. Yang pertama, jika kalian mempunyai lahan basah, persiapan lahan basah adalah pemilihan untuk lahan dataran tinggi dan dataran rendah. Metode ini membutuhkan sejumlah air yang sangat besar untuk menyiapkan lahan untuk penanaman dalam waktu dekat. Yang kedua, ada lahan kering. Persiapan lahan kering adalah pilihan untuk ladang dataran rendah dan dataran tinggi. Persiapan semacam ini membutuhkan lebih sedikit air. Contoh. Selanjutnya, persiapan bahan tanam. Yang pertama, media tanah harus gembur, subur, dan terbebas dari patogen tanah. Yang kedua, anakan padi produktif harus banyak. Ketiga, jumlah rumpun per hektar banyak. Yang keempat, meminimalisir gabah kosong dan maksimalkan gabah bernas. Yang kelima, jumlah per 1000 bulir padi lebih berbobot. Keenam, cara budidaya padi yang tepat dan benar. Selanjutnya, penanaman. Yang pertama, penanaman padi di sawah umumnya ditanam dengan jarak teratur. Yang sering digunakan di Pulau Jawa adalah berjarak 20 cm. Tanaman muda ditancapkan ke dalam tanah yang digenangi air sedalam 10-15 cm hingga akarnya terbenam di bawah permukaan tanah. Kedua, padi lahan kering ditanam langsung di ladang. Setelah tanah basah, benih disebar dalam larikan-larikan. Padi lahan kering umumnya mengandalkan hujan dalam penyediaan air. Tidak ada penggenangan dalam budidaya lahan kering. Dalam budidaya gogo, rancah benih bahkan disebar pada tanah kering sebelum hujan turun. Pemeliharaan padi adalah jenis tanaman yang memerlukan perawatan untuk pertumbuhannya. Perawatan dapat berupa pemupukan dan penanggulangan hama. Pemupukan pada tanaman padi dapat menggunakan pupuk urea, pupuk KCl, dan fosfat. Adapun tata cara pemupukan yang ideal untuk tanaman padi adalah dengan memperhatikan kondisi tanah dan tanaman itu sendiri. Kondisi tanah yang harus diperhatikan adalah keasaman tanahnya, sementara dari tanaman adalah dengan melihat seberapa besar pertumbuhan tanaman. Dengan kata lain, pertumbuhan harus sesuai dengan kriteria yang ada.
Sementara itu, untuk penanggulangan hama penyakit dapat digunakan berbagai macam obat-obatan, misal Akodan atau Dencis. Perlakuan khusus. Yang pertama, perlakuan benih sangat diperlukan dalam budidaya tanaman padi sebelum ditanam. Karena untuk memisahkan benih padi yang baik dan benih yang jelek, adapun langkah atau tahapan untuk perlakuan benih padi sebelum ditanam adalah sebagai berikut. Jadi, jika akan menanam padi harus dilakukan perlakuan khusus pada benih untuk membedakan benih yang baik dan benih yang jelek. Caranya, memilih benih yang bersertifikat atau berlabel. Tahap yang sangat penting sebelum mengawali penanaman dalam budidaya apapun, yakni memilih benih yang baik dari keturunan yang baik juga. Untuk memilih benih, blog Sampul Pertanian menganjurkan untuk memilih benih yang bersertifikat atau benih yang berlabel. Dikarenakan dengan penggunaan benih berlabel bisa meminimalisir kegagalan saat ditanam. Seleksi benih. Dalam perlakuan benih, setelah memilih benih kemudian dilanjut dengan seleksi benih. Seleksi benih yang baik menggunakan larutan garam agar bisa mengetahui kualitas benih yang bernas dan tidaknya. Namun para petani biasa melakukan seleksi benih hanya dengan menggunakan air biasa untuk memisahkan benih yang baik dan yang jelek. Caranya, benih yang baik dan yang jelek dengan cara memisahkan benih yang tenggelam dan mengapung di atas di saat dilakukan perendaman terhadap benih padi. Melakukan perendaman. Perendaman benih dilakukan setelah benih selesai diseleksi, yang bertujuan untuk merangsang kecambah akar dengan cara perendaman. Perendaman dianjurkan dengan ditambah fungsi dan JPT agar mencegah benih penyakit dan bisa merangsang kecambah lebih cepat. Perendamannya biasanya dilakukan selama 12 jam. Selanjutnya, memeram benih padi. Setelah langkah di atas, dilakukan benih pemeraman dengan tujuan merangsang benih agar berkecambah. Semai benih atau tebar benih. Setelah berkecambah pada benih, dilakukan penyemaian atau dilakukan tebar benih padi dengan tujuan memudahkan untuk dilakukan penanaman nantinya. Lama penyemaian yang dilakukan petani biasanya kisaran 10-20 hari. Panen. Lakukan panen saat gabah telah menguning tetapi malai masih segar. Potong padi dengan sabit gerigi 30-40 cm di atas permukaan tanah. Gunakan plastik atau terpal sebagai alas tanaman padi yang baru dipotong atau ditumpuk sebelum dirontok. Sebaiknya panen dilakukan oleh kelompok pemanen dan gabah dirontokkan dengan power thresher atau pedal thresher. Strategi pemasaran. Setiap perusahaan memerlukan suatu strategi pemasaran yang tepat dan efektif. Dalam memasarkan produknya, strategi pemasaran adalah pendekatan pokok yang akan digunakan oleh unit bisnis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil penelitian strategi yang digunakan. Pertama, selalu membina hubungan yang baik antara pemasok, produsen, pedagang, petani, pemerintah, dan unsur-unsur lain. Kedua, memberikan hasil terbaik melalui pelayanan terbaik.
Ketiga, mempertahankan dan meningkatkan citra perusahaan dengan cara memproduksi benih-benih yang berkualitas. Analisis usaha. Contoh ini, modal. Yang pertama, kebutuhan benih 20 kilo. Harganya 6.000. Hasilnya 120.000. Kedua, pupuk kandang 10.000 kilo per 1.000 sama dengan 1.000.000. Ya kalian bisa lihat aja ya di sini. Nah, di sini ada biaya operasional. Ini contoh ya, contoh. Kalian bisa baca-baca ya, di stop dulu videonya. Saya capek menjelasinnya panjang. Selanjutnya ada sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.